Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Selalu dijamah dan dijabah segala doa sahabat aku semuanya. Amin. Oke, kembali bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian ya. Di sini mengambil sebuah tema, apakah dia akan menghubungimu lagi? Barangkali kalian ada yang bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia ngebloknya lama banget? Kenapa aku diblok? Salah aku apa? Ya. Terus apakah dia marah sama aku? Ya, kenapa dia nggak menghubungi aku gitu ya? Oke, sekarang kita kumpulkan semua pertanyaan itu dan kita jadikan satu menjadi sebuah judul, apakah dia akan menghubungimu lagi ya, bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Oke, sudah Gondes shuffle tadi ya untuk mengurangi durasi waktu menunggu kalian agar tidak terlalu lama ya. Jadi silakan dipilih. Di sini ada inisial D, inisial S, inisial U, inisial V ya, masing-masing mewakili daripada setiap file. Kalian bisa pilih satu, pilih dua, atau pilih tiga, atau dipilih semuanya ya. Jangan dijeda-jeda kalau ada iklan, biarkan saja, jangan sampai nanti energi kalian terputus ya. Karena udah tercurah di file ini, tetapi karena jeda akhirnya terpotong kayak gitu ya. Oh ya, pesan Gondes, ini hanya sebuah prediksi ya, bukan untuk dijadikan patokan kehidupan kalian sehari-hari. Tetap kita berfokus kepada Yang Maha Kuasa, berkeyakinan kepada Yang Maha Kuasa, bahwasanya kita ini hanyalah makhluk Allah yang tetap menyandarkan diri dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Ini hanya sebagai bagian daripada ilmu yang diberikan oleh Allah, yaitu mengira-ira atau memprediksi atau apapun itu menggunakan media kartu tarot. Jadi jangan dijadikan suatu pedoman hidup kalian sehari-hari. Jadikan ini hanya sebagai pembelajaran, antisipasi dan motivasi, dan ambil saran yang baik, saran yang tidak baik tolong dibuang. Yang positif diambil, yang negatif abaikan. Oke, silakan dipilih ya. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya dari file yang pertama. Di sini ada huruf D. Des, kemarin kan D udah. Iya sayang. Inisialnya sama, tetapi tebarannya berbeda. Ada juga judulnya sama, tapi tebaran kartunya berbeda. Ini request sahabat-sahabat kita juga. Ya. Di sini ada huruf D, inisial D. Huruf D, jika dimulai dengan huruf D, maka orang ini memiliki kemauan keras, bakat bisnis dan wibawa. Ia terlahir untuk melakukan bisnis seperti itu ya. Oke. Ada yang lebih detail lagi? Orang ini cermat dalam urusan kebersihan ya. Dapat dipercaya dan suka menolong ya. Oke. Sekarang kita tebar kartunya edisi harian, apakah dia akan menghubungimu lagi? Akan ada suatu pembuktian di sini ya. Ya, untuk menghasilkan sesuatu di sini, atau sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi seperti itu ya. Pembuktian apa itu coba? Yaitu apa ya namanya ya? Kesenangan dunia. Di sini ada seseorang yang manja. Dan ada peluang, ada yang menunggu kelahiran ya di sini. Edisi harian, apakah dia akan menghubungimu lagi? Sepertinya tidak, walaupun dia bilang akan membuktikan. Tapi di sini ada the moon. The moon itu adalah emosi, sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi untuk hubungan kalian. Ya, di sini ada the hierophant, hanya kesenangan dunia saja karena waktu itu dia menunggu seorang kelahiran. Ada seseorang yang lagi menunggu kelahiran di sini ya. Sepertinya Gondes setiap tebar kartu ada the Empress. Ini bisa berlaku atau pribadi seseorang, dia atau kamu yang memang punya sifat manja, tapi juga bisa diartikan menghasilkan sesuatu potensi ya untuk melahirkan, ada kelahiran, menunggu kelahiran ya. Tapi di sini
perasaan Gones lebih berat untuk menunggu kelahiran, ya. Apakah dia akan menghubungimu lagi? Mungkin kalian sudah selesai atau miskom, atau memang kalian sudah memutuskan untuk menyudahi hubungan ini, atau kalian begitu aja prung ngilang gitu, ya. Padahal kemarin udah janji-janji manis akan hidup bersama kamu, akan cinta mati sama kamu. Janji tinggallah janji, dia pergi dan tidak akan menghubungimu lagi. Karena di sini ada yang menunggu kelahiran. Jadi gimana, Des? Kalau ada peluang, ya dia akan melakukan menghubungi kamu. Tapi sepertinya tidak, peluangnya kecil gitu. Tidak ada kepeluangan yang segede kayak kemarin berhubungan dengan kamu. Karena ini yang kemarin memberikan peluang di saat dia menunggu kelahiran istrinya itu, atau seseorang yang dekat dengan doi kamu itu bisa memberikan suatu peluang buat doi kamu itu menghubungi kamu atau mendekati kamu atau dipertemukan dengan kamu, dan kemudian nyaman saja ya di saat itu. Karena ada ini, dia tidak sempat ngontrol doi kamu. Gimana sih, Des? Ya, waktu dia melakukan hubungan dengan kamu kan ada peluang, karena dia, si pasangan dia itu lagi sibuk ngurusin kelahiran anak, menunggu kelahiran anak, jadi fokus. Dan sekarang dia sudah mulai melemah kan, doi kamu sudah jarang menghubungi karena ada yang memang harus dia pikirkan dan dia utamakan gitu ya. Oke, file 1 tidak ada klarifikasi. Ini Gones menyampaikan secara subjektif, tidak ada yang Mendes kurangin atau yang Mendes tambah-tambahin. Seperti itu yang Mendes lihat. Kemarin pertemuan dengan kamu hanya untuk kesenangan dunia, karena dia emosionalnya gimana ya, seorang maskulin ditinggal istrinya hamil. Banyak itu kejadian yang istrinya hamil tapi pulangnya bujangan lah, tidak punya istri lah, bla 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 bla, terus mendekati seorang gadis atau seorang single parent atau seorang istri orang gitu, nyaman, akhirnya berkesinambungan terus menerus akhirnya menghilang karena udah sampai pada tugasnya untuk menjaga istrinya yang mau melahirkan. Makanya pesan Gones, tolong hati-hati kalau ada seorang yang memang layak sudah menikah tapi dia tidak berani menunjukkan identitasnya atau tidak berani, atau dia bilang kalau masih bujangan atau apa-apa, tolong ditelusuri dulu ya. Pokoknya kalau udah pria dewasa, udah layak menikah tapi kok ngaku masih bujangan atau istrinya meninggal atau apa, tolong ditelusuri sebelum kamu jauh menjalani hubungan itu. Seperti ini file 1 nanti, kesian dia ya. Oke, file 1 tidak ada klarifikasi. Kalau kamu ingin personal reading silahkan. Yang belum subscribe ya tolong subscribe ya. Subscribe kalian sangat berharga buat Mendes. Tolong komennya yang banyak biar Mendes bisa respon dan menjadi lebih dekat dengan kalian ya. Oke, file 1, God bless you. Halo, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di edisi harian. Apakah dia akan menghubungimu lagi? Mungkin kalian terpisah karena jarak, atau begitu aja dia menghilang tidak meninggalkan jejak, atau begitu aja langsung non komunikasi, tidak komunikasi lagi, kehilangan kontak ya. Dia tidak pernah call, tidak pernah chat gitu, juga pernah ngechat ya. Bingung kan kalian? Nah, di sini mari kita cari jawabnya ya. Atau kalian sudah putus tapi masih mengharap untuk dihubungi lagi, atau karena kemarin marahan ya, bisa jadi kan? Iya Des, iya, segala sesuatu bisa terjadi dalam suatu hubungan ya. Huruf S melambangkan seks, pesona, dan karisma. Ia adalah seorang yang glamor dan ingin menjadi pusat perhatian. Ia mengutarakan gagasan dan acara serta bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya itu. Ia adalah seorang yang perasa, pemimpi, tulus, semangat, dan mudah jatuh cinta. Orang seperti ini akan menjadi politisi ya, aktor atau model profesional yang hebat. Dan sini kan kemarin sudah iya sayang, cuman kan teman kita ada yang belum tahu maknanya dan minta di kembali request ya. Ya nggak apa-apa kan, nggak ada salahnya, tapi tebarannya kan berbeda, judulnya juga berbeda. Tapi kadang ada yang judulnya sama tetapi tebarannya berbeda, kayak gitu ya sayang ya. Dunia ini kan muter aja gitu, berputar balik lagi, pagi siang sore gitu ya. Oke. Edisi harian, apakah dia akan menghubungimu lagi? Ini tebaran kartunya. Memikirkan.
kebahagiaan, kemudian merencanakan, dia berpikir dulu ya suatu kebahagiaan, kemudian direncanakan, dan kemudian hati-hati dia tentang keuangan finansial. Ternyata dia memang lagi kesulitan ke finansial saat ini. Kenapa dia tidak menghubungi? Dia lagi kesusahan, dia lebih hati-hati dalam finansial. Kenapa Des ketawa? Des pikirannya udah mulai ngeres deh. Jangan-jangan ini hati-hati karena finansial kesulitan, makanya kamu diputus, tidak menghubungi kamu dulu, menghemat kuota. Menghemat kuota masalahnya, paket mahal, duitnya kan nggak ada. Bercanda, nggak beneran. Ya, dia memang nggak menghubungi kamu karena sesuatu hal. Tetapi di sini dia lagi memang kesulitan keuangan. Dia lagi sibuk memikirkan bagaimana caranya, rencana ya ini, caranya mendapatkan uang, pekerjaan lah istilahnya ya, untuk menghasilkan uang gitu. Uang sih ada, mana ada bujangan yang nggak ada uang, mana ada manusia yang nggak ada uang, ya kan pasti ada, karena itu kebutuhan uang itu untuk tukar menukar. Kalau kita pengen makan harus pakai uang, ya kan begitu ya. Jadi dia akan menghubungimu lagi nggak? Sepertinya belum ada rencana. Dia masih sibuk dengan memperbaiki ekonominya. Ya, oke. File 2 tidak ada klarifikasi. Ya, kalau pengen detail silahkan hubungi. Mungkin memang ada clue-clue di sini yang dia pernah cerita kekurangan uang atau kesulitan keuangan ya. Oke ya, file 1 udah selesai, file 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke file 3. God bless you, file 2. Halo, masih di edisi harian bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar nih file 3? Semoga kabar baik ya menjelang detik-detik akhir tahun. Tinggal nanti malam jam 12 teng-teng kita udah berangkat, sudah mulai transisi, udah mulai berpindah ke tahun yang baru. Semoga kita dalam keadaan ini tahun 2020 ini menjadikan tahun pembelajaran ya. Dan untuk Gondes sendiri, kalau selama tahun 2020 membawakan sebagai reader di sini ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kata-kata ya. Oke, nanti aku sampaikan di status, silahkan buka di status WA Gondes. Oke, file 3 ada U di sini ya. Orang-orang yang berbakat dan unik ya, U itu adalah seniman dan penulis yang hebat. U itu bisa berpotensi menjadi seorang penulis dan seniman. Ya. Ya, dan penulis yang hebat. Tapi ia sangat ceroboh dan dikenal acak-acakan sehingga cukup susah untuk tinggal bersamanya. Banyak di antara mereka memiliki beberapa hubungan dalam hidup. Bukannya menikah dengan satu orang, tapi beberapa orang, atau lebih hobi dengan poligami ya. Kamu mau nggak berpoligami? Ini ada apa? Kenapa ada di sini? Oke. Ada cinta yang besar di sini. Ini aku tebar ya langsung ya. Tadi sempat terjeda. Ada pembelajaran hidup dan ada pencarian cinta. Dia punya cinta yang besar sama kamu awalnya, tapi ternyata itu hanya dijadikan sebagai pembelajaran hidup. Karena mungkin ada sesuatu di sini ya yang membuat dia harus pergi mencari cinta. Karena adanya godaan diri. Dia punya cinta yang besar sama kamu, tapi dia kena godaan diri sehingga dia begitu aja menghilang, kayak ghosting gitu ya. Ujuk-ujuk gak menghubungi, gak ngapel, gak datang ke rumah, seperti itu ya. Bukan orang masa lalu, tapi ini dia tergoda sama orang baru ya. Ya, cinta sama kamu sangat besar. Menghubungi lagi enggak, Des? Kalau menurut dari kadar cintanya sih tinggi, kemungkinan bisa menghubungi tapi lama, karena dia di sini lagi fokus pada cinta barunya. Di sini dia tergoda orang baru ya, bukan masa lalu. Ya. Jadi lama ya Des menghubunginya. Ya, lumayan agak lama menghubungi kamu karena dia lagi mendapatkan mainan baru gitulah istilahnya, mendapatkan mainan baru. Jadi dia lagi sibuk dan fokus pada mainan baru ya. Oke, file 3 tidak ada klarifikasi. Kalau kalian ini sekilas info ya, kalau kalian bertanya-tanya jawabannya adalah dia lagi tergoda akan menghubungimu lagi, iya tapi lama, karena dia dasarnya cinta sama kamu, cuman karena godaan diri aja. Ini orang baru bukan orang lama ya.
Oke, file 3. God bless you. Bye. Halo, bersama Gondes Mendes masih di situ kan, masih standby kan? Oke. Di edisi harian, apakah dia akan menghubungimu lagi? Pertanyaan itu selalu mengganggu pikiranku, Londes. Selalu saja, Londes. Kenapa dia kok tiba-tiba nggak ngubungin aku? Kenapa ya, Des? Oke, kita ulik di sini ya. Semoga bisa menjadi jawaban ya. Amin. Gondes akan ulik dulu. Ada inisial V. Halo V, kemarin yang request huruf V. Huruf V, orang ini penggemar atau gemar membantu dan praktis. Ia setia, mencintai dan memiliki hati yang sangat ramah. Ia meraih banyak hal dalam hidup karena dinamis secara alamiah, tapi bisa sangat posesif dalam urusan cinta. Pencemburu. Pencemburu. Hati-hati sama pencemburu. Kita harus benar-benar menjaga hati agar dia tidak terluka, atau kita harus menjaga hati kita untuk dia, atau ini kalau vice versa ya, hati dia untuk kamu. Ini V aja seperti itu V-nya. Ini belum ditebar kartunya. Mari kita tebar kartunya. Edisi harian, apakah dia akan menghubungimu? Dia dalam keadaan bimbang. Dia lagi akan melakukan aksi. Ada the devil. Ya, dia akan menghubungi kamu di saat-saat dia mempunyai keinginan-keinginan tertentu. Ya. Tapi kalau tidak ya tidak. Karena dia punya tanggung jawab tersendiri di sana. Tanggung jawab apa, Des? Ya mungkin istrinya, mungkin anaknya. Kalau single parent ya mungkin anaknya. Jadi dia punya tanggung jawab sama anaknya. Kalau dia udah punya keluarga ya dia tanggung jawab sama keluarganya. Kalau dia anak sulung ataupun orang tuanya tinggal satu ibunya, ya berarti dia tulang punggungnya gitu ya. Dia bimbang, dia akan bertindak, akan menghubungimu. Kadang-kadang dia juga ragu mau menghubungimu apa enggak gitu. Tapi dia akan lebih cenderung menghubungimu kalau ada dorongan the devil, nafsu atau keinginan untuk bercinta atau apapun itu ya. Dia akan mempertimbangkan kembali karena di sini ada tanggung jawab dia yang lebih besar. Selain berjumpa dengan kamu atau selain berhubungan dengan kamu, dia punya tanggung jawab di belakang semuanya itu. Makanya nanti sekarang ini juga lagi mempertimbangkan apakah dia akan menghubungimu lagi atau tidak. Dia lagi bimbang. Ya, tapi ada kemungkinan akan menghubungimu di saat ada keinginan di sini. Ya. Oke. Ngenes ya, Des. Ya, makanya kamu harus pikir-pikir dulu. Ya, kalau memang kamu ngalami seperti itu loh ya, coba kamu renungkan, kamu berdiam diri. Pernah nggak sih kamu terbersit kayak gitu? Kalau iya boleh komen ke Gondes ya, silahkan. Oke, semoga ini semua bisa menjadi pencerahan buat kalian semua sahabat aku ya, sahabat Gondes yang sangat aku sayangi. I love you ya. Jadi apapun yang terjadi, tolong difikirkan matang-matang. Kalau sampai dia tidak menghubungi, jangan sedih. Kamu renungkan apa yang sesungguhnya terjadi sehingga tiba-tiba terjadi seperti itu, tidak menghubungi tanpa kabar, atau kalaupun pamit kan beda lagi kalau pamit ya kan ya, di situ perbedaannya di situ. Jadi jangan sedih, jangan mengeluh, kita telusurin aja atau kita koreksi diri aja apa sih sebetulnya yang terjadi ini gitu, agar kalian tahu ya. Oke, semua bermohon kepada Yang Maha Kuasa dan jangan pernah bersandar kepada manusia seperti halnya seperti ini. Kalian misalkan cinta banget, jangan cinta sama dia, cintanya sama Allah aja, karena cinta sesama manusia itu hanya bentuk bonus dari Allah untuk diberikan kepada kita sebagai cinta agar kita mencintai dia gitu ya. Oke, tetap berdoa. Yang layak kamu tunggu silahkan ditunggu, yang tidak layak ditunggu silahkan tinggalkan. Kamu bisa merenung, meditasi atau apapun itu, berdoa dan berdoa memohon sebaiknya bagaimana atau hubungan ini, tidak terkecuali untuk melihat prediksi dari video-video Gondes dan video-video reader lainnya, agar bisa menjadi pertimbangan kamu, tapi bukan untuk jadikan patokan ya. Oke. Ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.